dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Savitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Dinas PKPK melakukan tes bagi tenaga pendamping. Pemberangkatan umroh bagi imam masjid meningkat di tahun 2016. Karang Taruna meminta Dinas Sosial untuk mengawal bantuan yang turun ke masyarakat. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan melakukan tes seleksi tenaga pendamping desa profesional di Aula Kantor Pusat Pelelangan Ikan Cempai, Kota Parepare. Berikut liputannya. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan melakukan tes seleksi tenaga pendamping desa profesional di Aula Kantor Pusat Pelelangan Ikan Cempai, Kota Parepare. Sebanyak 18 pemuda lulusan Sarjana Perikanan dan Kelautan mengikuti tes di ruang Kantor Pusat Pelelangan Ikan Cempai pada hari Rabu 13 Januari lalu. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Haja Damilah Husain mengatakan, untuk tahun ini diadakan penerimaan tenaga pendamping sebanyak 6 orang. Kegiatan tes tersebut dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pusat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Syarat-syarat untuk mengikuti tes tersebut antara lain lulus sarjana perikanan dan dapat menetap di Kota Parepare. Kita di sini membuka satu untuk pendamping memberdayakan masyarakat pesisir. Antara lain juga saya menyampaikan bahwa bagaimana itu memberdayakan masyarakat pesisir, tapi harus menguasai juga informasi. Dan jika terpilih nantinya sebagai tenaga pendamping, yang pertama dia harus turun ke lokasi dan melihat sosial budaya di lokasi masing-masing. Dan mengakses suatu informasi dengan dia kan sebagai fasilitator, dia sebagai perencana, dia juga sebagai dia harus mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang di lokasi tempatnya sebentar satu. Sementara itu, salah seorang peserta tes yang berasal dari Pangkajene mengatakan keberadaan tenaga pendamping profesional desa ini sangat penting diimplementasikan. Para peserta yang lulus tes tersebut nantinya akan membantu mendampingi dalam hal administrasi di desa-desa atau kelurahan. Motivasi untuk meningkatkan ekonominya sehingga ada proyek ini. Kalau Kelautan dan Perikanan ini bekerja sama dengan IFAD untuk mendanai proyek pembangunan masyarakat pesisir. Penerapan ilmunya itu ditujukan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha ini pertama lebih baiknya dikasih pelatihan. Kemudian pelatihannya itu bukan pelatihan hanya melihat dan menulis, tapi betul-betul dia melihat apa yang kita buat, kemudian diaplikasikan langsung di depannya. Adapun proses seleksi aktif pendamping desa tersebut dilakukan melalui 2 tahap, yakni tes tertulis dan tes wawancara. Peserta yang lulus nantinya diharapkan mampu untuk menguasai informasi, di mana mereka akan turun ke lokasi untuk melihat kondisi sosial budaya di daerah masing-masing. Jogging kok juga? Iya. Aduh, capek kah? Dudukin dulu.
Di, ada penjual gorengan. Coba kau makan gorengan. Ayo, enggak aja sekian. Aduh, sakit perutku. Nah bisa, Mau makan gorengan. begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 48 orang imam masjid akan diberangkatkan umroh untuk tahun 2016 yang terdiri dari 24 orang untuk anggaran pokok dan 24 lagi dari anggaran perubahan. Berikut liputannya. Sebanyak 48 orang imam masjid akan diberangkatkan umroh untuk tahun 2016 ini. 48 orang imam masjid ini terdiri dari 24 orang yang telah dianggarkan pada anggaran pokok dan 24 orang lagi dari anggaran perubahan. Hal ini disampaikan Asisten 2 Dr. Andes Mustafa saat menghadiri acara maulid yang dilaksanakan di Masjid Al-Manar Ujung Bulu pada hari Rabu 13 Januari lalu. Mustafa mengatakan jumlah imam masjid yang akan diberangkatkan untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 lalu, di mana tahun lalu hanya diberangkatkan sebanyak 30 imam masjid. Pemberangkatan umroh bagi imam masjid di Parepare merupakan program wali kota untuk mewujudkan kota Parepare sebagai kota agamis. Sudah Mi, Naik, Mak. ndak pakai helm kok ga? Enggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Enggak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai, Satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kalian ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Berita untuk hari ini, pemirsa. Karang Taruna Kota Parepare meminta Dinas Sosial untuk berupaya mengawal segala bantuan yang turun ke masyarakat. Berikut liputannya. Karang Taruna Kota Parepare meminta Dinas Sosial untuk mengawal segala bantuan yang turun ke masyarakat agar bantuan tersebut dapat terrealisasi secara maksimal dan tepat sasaran. Hal ini terungkap dalam rapat kerja yang dilaksanakan oleh Karang Taruna pada hari Rabu 13 Januari lalu. Dalam rapat tersebut dibahas tentang bantuan bagi Karang Taruna yang dinilai masih belum maksimal dalam pendistribusiannya. Setiap anggota yang masuk struktur kelembagaan disebutkan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Ismail mengatakan bahwa bantuan untuk saat ini lebih diprioritaskan kepada pengurus untuk lebih memaksimalkan kelembagaan Karang Taruna di kelurahan masing-masing. Cuma itu saya bawa ke depan diprioritaskan yang pengurus. Olehnya itu kelembagaan dari pengurus timbulan ini perlu kita ketahui kembali yang harus dibuka oleh Pak Lurah.
Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Dinas Sosial berharap agar Karang Taruna lebih proaktif khususnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Pare-Pare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat pula mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Savitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.